Planet kita, Bumi, adalah tempat yang selalu berubah dan bergerak. Bumi dibentuk dan dibentuk ulang selama miliaran tahun oleh kekuatan dahsyat dari dalam inti dan permukaannya. Untuk memahami Indonesia yang kita kenal sekarang, kita harus kembali ke masa lalu, ke awal mulanya. Bayangkan bumi masih muda, bola api yang cair. Perlahan selama jutaan tahun, bumi mendingin. Kerak terbentuk di permukaannya, dan lautan air mulai muncul. Ini adalah masa pergolakan hebat dengan letusan gunung berapi dan tabrakan antara daratan besar. Tabrakan ini akhirnya menyatukan semua benua bumi menjadi satu benua super raksasa yang disebut Rodinia. Tapi Rodinia tidak bertahan lama. Lempeng tektonik bumi terus bergerak, memisahkan Rodinia dan membentuk lautan dan benua baru. Salah satu benua baru ini adalah Pannotia, benua super lain yang berumur pendek yang ada sekitar 600 juta tahun yang lalu. Pannotia akhirnya pecah juga, main spejo kasuim bidul ling beta terkendal sekiring. Bumi purba adalah tempat yang keras dan tidak ramah. Namun, bahkan dalam kondisi ekstrem ini, kehidupan menemukan cara untuk muncul. Bentuk kehidupan pertama adalah organisme bersel tunggal yang sederhana, seperti bakteri. Mereka hidup di lautan, tempat mereka terlindungi dari radiasi ultraviolet matahari yang keras. Selama jutaan tahun, organisme bersel tunggal ini berevolusi dan beraneka ragam. Beberapa mengembangkan kemampuan untuk berfotosintesis, melepaskan oksigen ke atmosfer. Ini adalah langkah penting dalam evolusi kehidupan seperti yang kita kenal, karena membuka jalan bagi perkembangan bentuk kehidupan yang lebih kompleks. Sekitar 540 juta tahun yang lalu, periode yang dikenal sebagai ledakan Kambrium melihat ledakan evolusi yang luar biasa. Dalam waktu yang relatif singkat, berbagai macam bentuk kehidupan baru muncul di lautan. Ini termasuk hewan pertama dengan cangkang dan kerangka keras, seperti apes. Saat kehidupan berkembang di lautan, benua terus melayang melintasi permukaan bumi. Sekitar 300 juta tahun yang lalu, mereka bertabrakan sekali lagi untuk membentuk benua super lain, Pangea. Pangea dikelilingi oleh lautan global yang luas bernama Pantalassa. Pembentukan Pangea memiliki dampak yang besar pada kehidupan di bumi. Ia menciptakan wilayah interior yang luas dengan iklim ekstrem, yang mengarah pada evolusi spesies baru dan tidak biasa. Ini adalah zaman reptil, dan di antara mereka, dinosaurus muncul sebagai hewan darat yang dominan. Daerah yang akhirnya menjadi Indonesia terletak di tepi timur Pangea. Itu adalah daerah pesisir dengan iklim tropis yang hangat, ideal untuk evolusi dinosaurus. Bukti fosil menunjukkan bahwa berbagai dinosaurus menjelajahi lanskap kuno ini, termasuk sauropoda berleher panjang dan theropoda yang menakutkan. Sekitar 200 juta tahun yang lalu, Pangea mulai pecah. Proses ini didorong oleh kekuatan tektonik yang sama yang telah menciptakan benua super tersebut. Saat benua-benua terpisah, lautan baru terbentuk di antara mereka, termasuk Samudra Hindia. Pecahnya Pangea memiliki dampak dramatis pada geografi bumi. Itu juga memainkan peran kunci dalam pembentukan Kepulauan Indonesia. Saat lempeng India bergerak ke utara, ia bertabrakan dengan lempeng Eurasia. Tabrakan ini, yang masih berlangsung hingga saat ini, menciptakan tekanan dan panas yang luar biasa, menyebabkan kerak bumi melengkung, melipat, dan terangkat. Gunung berapi meletus, memuntahkan lahar cair dan abu ke udara. Selama jutaan tahun, letusan ini membangun rantai pulau vulkanik, membentuk tulang punggung Kepulauan Indonesia. Pulau-pulau itu dipisahkan oleh laut dangkal, menciptakan lingkungan yang unik untuk evolusi kehidupan laut. Bagian 5, Raksasa Purba, Megafauna Pleistosen. Selama zaman Pleistosen yang dimulai sekitar 2,6 juta tahun yang lalu, bumi mengalami serangkaian zaman es. Zaman es ini memiliki dampak yang besar pada iklim dan permukaan laut planet ini. Selama periode glasial, sejumlah besar air terperangkap di lapisan es, menyebabkan permukaan laut turun drastis. Fluktuasi permukaan laut ini berdampak signifikan pada Kepulauan Indonesia. Selama periode glasial, laut dangkal di antara pulau-pulau mengering, menghubungkan mereka ke daratan Asia dan Australia. Ini memungkinkan hewan untuk bermigrasi secara bebas di antara daratan, yang mengarah pada percampuran fauna. Migrasi ini membawa beragam megafauna ke pulau-pulau Indonesia, termasuk gajah raksasa, badak, dan bahkan manusia purba. Bukti fosil makhluk-makhluk ini telah ditemukan di seluruh Nusantara, memberikan wawasan berharga tentang masa prasejarah wilayah tersebut.
Bagian 6, es mencair, membentuk kepulauan Indonesia yang kita ketahui sekarang. Saat bumi muncul dari zaman es terakhir sekitar 11.000 tahun yang lalu, suhu global naik dan lapisan es mencair. Ini menyebabkan permukaan laut naik lagi, membanjiri jembatan darat yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia ke daratan. Sekali lagi, pulau-pulau itu dipisahkan oleh air, menciptakan kepulauan yang kita kenal sekarang. Isolasi ini berdampak signifikan pada evolusi pan di wilayah tersebut. Terputus dari daratan, tumbuhan dan hewan di pulau-pulau Indonesia berevolusi dengan cara yang unik, memunculkan keragaman spesies endemik yang luar biasa. Bagian 7, negeri gunung berapi dan gempa bumi hidup di cincin api. Indonesia terletak di cincin api Pasifik, zona aktivitas vulkanik dan gempa bumi yang intens yang mengelilingi Samudra Pasifik. Aktivitas geologis ini merupakan akibat langsung dari tabrak yang sedang berlangsung antara lempeng tektonik di bawah permukaan bumi. Cincin api membawa tantangan dan peluang bagi masyarakat Indonesia. Letusan gunung berapi, meskipun berpotensi merusak, juga memperkaya tanah, membuatnya sangat subur. Kesuburan ini telah mendukung pertumbuhan pertanian dan permukiman manusia selama ribuan tahun. Gempa bumi, bagaimanapun, menimbulkan ancaman konstan. Indonesia sering mengalami aktivitas seismik, beberapa di antaranya dapat menghancurkan. Namun, masyarakat Indonesia telah belajar untuk hidup dengan bahaya yang selalu ada ini, menyesuaikan kehidupan dan praktik bangunan mereka untuk mengurangi risiko. Bagian 8, beragam dan menakjubkan, flora dan fauna unik Indonesia. Kepulauan Indonesia adalah hotspot keanekaragaman hayati global, rumah bagi berbagai macam tumbuhan dan hewan yang menakjubkan. Keragaman yang luar biasa ini adalah hasil dari sejarah geologi wilayah yang kompleks, iklim tropisnya dan isolasinya. Dari hutan hujan Sumatera, rumah bagi orangutan dan harimau, hingga terumbu karang Raja Ampat yang penuh dengan ikan warna-warni, Indonesia surgsby pecinta. Pulau ini merupakan rumah bagi banyak spesies unik dan terancam punah, termasuk komodo, insat di dunia. Bagian 9, melindungi warisan alam kita, ajakan bertindak untuk generasi mendatang. Kekayaan geologi dan biologis Indonesia menghadapi ancaman yang semakin meningkat dari aktivitas manusia seperti deforestasi, penambangan, dan polusi. Adalah tanggung jawab kita untuk melindungi warisan alam yang tak tergantikan ini agar dapat dinikmati generasi mendatang. Dengan memahami kekuatan yang bentuk kepulauan yang luar biasa ini, kita dapat lebih menghargai kerapuhannya dan pentingnya konservasi. Kita harus bertindak sekarang untuk memastikan bahwa keajaiban dunia alam Indonesia terus menginspirasi dan memukau kita untuk generasi yang akan datang.